ada satupun yang melakukan amaliyah tarawih itu menggunakan 8 rakaat. Secara kode etik bermadzhab. Silakan untuk pembahasan tarawih 8 rakaat itu bukan tarawih gitu. Ini akan dibahas oleh Syekh. Masya Allah, ini saya pribadi kesindir ini. Ya. Sama poek tadi 2 rakaat. Oh iya, banyak ini, banyak. Ini banyak kasusnya. Silakan untuk Syekh untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kita. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akhina fillah wa syaikhina al-kiram al-alim al-allamah sahibul fadilah al-muassis di hadzal ma'had, nafa'anallah wa iyyahum bi ulumihim wa ulumina amin ajmain. Wa khususan sayyidina al-kiram al-alim al-habib Husain al-Jupri, akhina fillah, bersama guru saya dalam berorganisasi, dalam berkehidupan dan motivasi saya untuk terus maju. Bersama Akang di Al-I'tisam Coblong, beliau nikah mudhaharah. Kalau saya nikahnya nikah sirriyah. La ya'lamuna illa ana wa Allah wa hatta namlatus al-aswad ma ya'lamun. Ya. Itu istilah-istilah obrolan orang dewasa. Kita diam saja kita. Baik, sedikit provokator memang ucapannya. Taraweh 8 rakaat itu bukan taraweh. Seperti ucapan tadi beliau juga, masalah zakat fitrah yang 30.000 itu bukan taraweh, bukan zakat fitrah, tidak sah. Saya hanya ingin mengemukakan tentang masalah konsep kita dalam bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah berakhlak di dalam itba'. Itu juga perlu kita bahas, karena setelah disurvei secara libuhuthil islami dari beberapa ribuan kitab itu tentang masalah taraweh yang 8 rakaat itu semuanya terbubu dan tertulis dengan rapih dan jelas, dan semuanya as-sahih sahih, betul-betul sahih, sanad dan rijalnya betul-betul sahih banget. Bahkan dalam kutubus sittah, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmizi, bahkan dalam kutubus sab'ah termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal, di sana pun dibubuhkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah tentang kesahihan tentang masalah 11 rakaatan. Artinya sudah betul-betul jelas dan betul bisa dipertanggungjawabkan. 11 rakaatan. Ikhtalafa al-ulama, ikhtalafa ahlul ilmi fi mafahimihi. Cuman yang jadi perbedaan adalah tentang masalah pemahaman hadis-hadis tersebut. Kalau saya ringkaskan beberapa kitab yang saya tidak akan membahas yang 20-nya, karena kalau sudah 20-nya itu betul sahihnya itu sudah betul-betul KW1. Afdolul fadailnya betul-betul. Oh, KW1. Jadi KW-nya udah KW1, kelasnya udah kelas 1. Yang 8 ini semua terbubuh di seluruh kitab-kitab Al-Mudawwanatul Kubro, kitab Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, kitab Syarhul Kabir, kitab Jami'us Shagir, kitab Jami'ul Kabir, kitab Matalibul Aliyah Bizawaidi Masanidit Tamaniyah. Itu tertata dengan rapi. Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, Musnad At-Tirmizi, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, semuanya tertulis lengkap. Jadi kalau berhujah menggunakan 8 rakaat itu betul ada dan tertulis dengan rapi. Dan salah satunya dari riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Maktub alaihi wala fi ghairihi.
ala ihda asyara rakaatan. Sahih. Hadisnya itu sanadnya rijalnya thiqah betul-betul. Bahkan sahahahu al-Albani wa ba'duhum orang tersebut adalah orang yang paling kuat landasan hujahnya ke al-Albani. Sahahahu mensahihkan. Bukan saja itu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mensahihkan seluruh kutubus sittah, kutubus sab'ah, Imamul Bukhari semuanya mensahihkan. Yang jadi pertanyaan, tidak ada satupun musannafat min kutubis sab'ah wa min kutubis sittah ya maluna ala tamani rakaat. Dan yang lebih mengagetkannya, tidak ada satupun Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad ibn Hanbal, tidak ada satupun yang melakukan amaliyah tarawih itu menggunakan 8 rakaat. Secara kode etik bermadzhab, literatur as-sawadul a'zam, berakhlaklah kalian dalam beritba kepada ulama. Pengarang kitab semua itu kutub sab'ah, kutub sittah, layak maluna sama, tidak menggunakan 8 rakaat. Kulluhum aqalluhu isrina rakaatan. Bahkan bal ihda wa arba'ina rakaat. Maktub alaihi nasuh tis'ata wa thalathina rakaatan. Ahlul Madinah. Tidak ada satupun periwayat yang melakukan, periwayatnya yang melakukan 8 rakaat. Jadi kalau dijadikan sebagai hujjah, itu bahasa saya mengatakan al-ihtijaju fi ghairi mahalihi, bimakna hujjah majaziyah, wa ahlus sunnah wal jamaah isrina rakaah hujjah hakikiyah, wa kadzalika sumiyat alaina 8 rakaat sunnatun nabawiyatun fi asliha wa umariyatun fi kaifiyatiha. Dan itu sepakat dari mulai Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan awal Sayyidina Umar ibn Khattab itu melaksanakan tarawih 8 rakaat. Sahih riwayatnya. Walakin tsumma raja'a ila baitihim, baralik kembali ke rumahnya masing-masing, diteruskan tarawehnya bagaikan suara-suara asal. Ngagi mungkin bahasa Indonesia na euy. Ngaronyok. Bergemuruh suara orang yang bertaraweh. Orang yang bertaraweh itu bergemuruh bagaikan suara engang, suara asal. Tawon. Ini Islam Nusantaranya sulit dilupaskan ini. Mendengung. Sundanya kelihatan. Mendengung betul-betul, berisiknya luar biasa. Dan Sayyidina Umar sering melihat yang ada yang sholat di sebelah sana, ada yang sholat sebelah sana, ada yang sholat sebelah sini, ada yang infirad, ada yang jamaah. Akhirnya acak-acakan. Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya akan mensatukan umat ini dalam satu taraweh. Tidak ada di rumah dan tidak ada di rumah, semuanya dikemasjidkan semuanya. Dan disepakati untuk melaksanakannya min zamani Umar radhiyallahu anhu isrina rakaatan hatta fi hadzal zaman fil Madinah al Munawwarah wal Makkah al Mukarramah wa al Qudsi tarawih 20 rakaat. Wa Tegal Lega, wa Tegal Deukeut, Kulluh wa Cilaku, kecuali kamari tinggalan taraweh gitu. Tapi saking bijaksananya ketika beres 8 rakaat, saya persilahkan kepada audien, monggo sing 8 rakaat monggo mundur. Nah, tapi tidak ada yang mundur semuanya. Alhamdulillah diterus. Kalau permasalahan taraweh itu mau berapapun boleh, iya aqalluhu rakaatain, itu sudah jelas. Kalau berbicara tentang masalah aqalluhu, cuman jenengan itu tadi bawel mas, sakit hati loh Talfek. Bukan sakit hati, Anda jangan sombong. Sorban sudah mentang-mentang besar sekali. Anda kharaja an madzahibil arba'ah, faka'annama kharaja min aqidati sawadil a'zam ahlussunnah wal jamaah. Itu permasalahannya. Jadi tidak ada satupun mujtahid madhab, mujtahid rajih, mujtahid fatwa, tidak ada satupun yang 8 rakaat titik segede toronton. Kalau mau mengatakan
kita harus berhujjah dan berdalil sebagaimana Rasulullah lakukan. Kalau mau seperti af'aluhu wa sya'nuhu wa aqwaluhu wa ahwaluhu pakaman Nabi, hoyong seperti ke Nabi, maka sabulan Anda harus taraweh 3 kali. Hari ketiga, hari ke-25 atau hari ke-27. Atau hari ke-25, 23, 25, 27. Sisanya kalian pulang lagi ke rumah. Hadhihi a'maliyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menyebut Sayyidina Umar hadhihi bid'atun ni'mah? Ini jangan salah faham, bukan taraweh 20-nya bid'ah. Kaifiyatuha. Tadi saya mengatakan sunnatun nabawiyatun fi asliha wa umariyatun fi kaifiyatiha. Saya sudah rangkum menggunakan berbahasa Arab, nanti saya bacakan. Artinya secara umumnya saya bacakan dan saya tidak keburu buat apa istilahnya makalah seperti ini karena sudah pada jelas sih tarawih ini Anda mau mengambil dari manapun semuanya kitabnya bermazhab dan tidak ada satupun imamul muhaddisin, tidak ada satupun imamul muhaddisin, tidak satupun Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, Al-Bukhari, Muslim, seluruhnya taklid kepada mazhab yang 4 dan seluruhnya ala aqallihi isyrina raka'atan ma'al witr. Artinya yang bisa dipertanggungjawabkan alaikum bisawadil azam, ini biasanya orang-orang 8 rakaat tanda kutip. Ini orang-orang yang selalu menentang tentang pemerintahan. Yahrumu al-khuruju min imamil jair. Walaupun imamnya jair muttafaqun alaihi wa ijma'an. Jadi kalau ada seorang kiai mengatakan terus menolak terus kepemimpinan, itu kritik boleh. Tapi kalau penentangan seperti itu, yarumu sahahu fi kitabil muslim manasuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Cah Hibat. Itu sudah. Kayak emosian. Ya. Kita bagus. Alhamdulillah. Kesimpulannya berakhlaklah kalian dalam bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kalian tidak masuk pada kategori sataf tariku ala ummati kepada 72 golongan. Yang satunya yang terakhir yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berakhlak dalam berhujjah, berakhlak dalam beritba. Jangan, ini juga Rasulullah lakukan. Ini Sayyidina Umar ini telah memutuskan untuk 20 rakaat. Kemudian ditemukan Al-Imam Malik, kecuali ya Imam Malik mengatakan 36, dalam Al-Um 39, wa fi ba'di riwayat ihda wa arba'in 41. Artinya tidak ada yang kurang dari 20 secara amaliyah umum. Adapun permasalahan mau berapapun ya orang taraweh ayo apa-apa. Yo, itu betul. Mau taraweh ataupun tidak taraweh, tapi kalau mau dikatakan Anda berakhlak dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi tadi, tapi menurut Imam Madzhab anu saya kesana dulu, terus nanti kesini dulu, terus ingatlah furu'iyah ini atau fikih ini kan al-ahkamus syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Artinya ijtihad ini adalah hal daripada bagian pemikiran ulama-ulama yang referensinya sudah tidak bisa diragukan lagi. Al-Imam Abu Hanifah 80 Hijriah, Al-Imam Malik bin Anas bin Malik 93 Hijriah, tapi ba'd riwayat 95 Hijriah, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 150 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Hambal 164 Hijriah. Ini adalah jelas golongan-golongan salafi saleh. Jadi kalau Anda sok paling melaku RCTI ini biasanya nih, RCTI rombongan celana tinggi ini biasanya. Sok paling ulama salaf, dia betul-betul yatrukuna al-ulama as-salaf. Dia betul-betul telah meninggalkan ulama salaf. Jadi lakukanlah 20 rakaat. Jadi menurut hemat saya 8 rakaat itu bukan taraweh ghalibiyah. Artinya lakukanlah 20 rakaat atau lebih banyak. Ya mulai bahasanya 41 atau 39 atau 31, 36 boleh. Tapi kalau 8 rakaat tidak ada satupun dari mulai Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ke bawah terus, Sayyidina Ali dan terus, itu tidak dilakukan kecuali 20 rakaat. Demikian. Baik, terima kasih. Ini Syekh Ibad masih ada waktu karena jatahnya 30 menit. Tadi saya mulai dari 22.03 selesai 22.33. Ini masih ada di 22.17.
Apakah saya mau melanjutkan perbincangan atau mau mensodakohkan ini? Mensodakohkan dulu aja. Mensodakohkan waktu ini untuk audiens. Karena Kang Sandi sudah mulai ngacung-ngacung tangan ini. Monggo, monggo. Iya. Sudah dulu aja. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sangat gamblang dan jelas menjelaskan apa yang beliau ketahui dari kedua permasalahan, dari Kang Deden tentang permasalahan zakat fitrah, dan kemudian dari Syekh Hibat juga memperbincangkan tentang tarawih, yang mana bisa ditarik kesimpulan yang saya pahami bahwa menurut Syekh Hibat 8 rakaat bukan tarawih itu dalam kategori adab dalam mutaba'ah, begitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, baik yang untuk pemirsa di media sosial ataupun yang offline. Kami beri waktu 1 jam agar tidak terlalu malam, karena yang hadir pun bukan dari daerah Cilaku saja, ada dari